Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar? Semoga pagi ini anak-anak ibu selalu sehat dan tetap semangat. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita berikutnya, yaitu mengenai Rasul Ulul Azmi. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga pelajaran kita nanti dimudahkan dan kita akan mendapatkan manfaatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, baiklah anak-anak ibu, sebelum kita masuk pelajaran ini, ibu akan menyampaikan tujuan kita mempelajari materi Rasul Ulul Azmi. Nah, setelah mempelajari Rasul Ulul Azmi, diharapkan anak-anak ibu bisa memahami apa arti Ulul Azmi. Kemudian yang kedua, anak-anak ibu bisa menyebutkan siapa saja Rasul yang termasuk Ulul Azmi. Baiklah anak-anak ibu, untuk lebih lengkapnya, marilah kita lihat video berikut. Dengan Rasul Ulul Azmi. Apa sih yang dimaksud dengan Ulul Azmi? Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu Ulu dan Al-Azmi. Ulu artinya adalah mempunyai atau memiliki. Sedangkan Al-Azmi artinya adalah teguh atau tekad yang kuat. Sehingga Ulul Azmi artinya adalah memiliki keteguhan atau tekad yang sangat kuat. Itu berarti Rasul Ulul Azmi artinya adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapa saja Rasul yang tergolong Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi itu ada 5 orang, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang mari kita simak riwayat singkat dari para Rasul Ulul Azmi berikut ini. Yang pertama adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihi salam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihi salam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar tersebut. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Nah, adik-adik, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau link yang ada di deskripsi ya. Kisah yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihi salam hidup pada masa Raja Namrud yang zolim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak mereka agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihi salam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya pun dikabulkan. Nah, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas.
atau yang ada di deskripsi ya. Kemudian kisah yang ketiga adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imron, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zolim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankan Fir'aun, maka orang itu akan dibunuh. Nah, Nabi Musa alaihi salam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya, diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihi salam pun dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Harun alaihi salam diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Nah, adik-adik, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau yang ada di deskripsi ya. Kemudian kisah yang keempat adalah kisah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia. Percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihi salam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam dengan cara diangkatkan ke alam gaib atau Mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihi salam, yaitu Yahuza atau Yudas Iskariot. Kalian bisa lihat Quran surat An-Nisa ayat 157 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa. Hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihi salam yang tersalib. Quran surat An-Nisa ayat 157. Nah, adik-adik, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau yang ada di deskripsi ya. Nah, adik-adik, kisah kelima adalah kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana anak ibu? Mudah dipahami bukan? Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati dan tekad dan ketabahan yang luar biasa dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan ajaran agamanya. Kemudian siapa saja yang termasuk Rasul Ulul Azmi? Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Mujizatnya bisa membuat kapal di atas bukit. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Mujizatnya tidak hangus dibakar api. Yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihi salam. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah laut merah. Kemudian yang keempat yaitu Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa yaitu bisa berbicara ketika masih bayi. Kemudian bisa membuat burung dari tanah liat, bisa menyembuhkan penyakit kusta, lepra, kemudian bisa menghidupkan orang yang sudah mati, semuanya tentunya atas izin Allah. Kemudian yang kelima yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Juga bisa membelah bulan menjadi dua dan melakukan Isra dan Mi'raj hanya dalam satu malam. Baiklah anak-anak ibu, itulah kesimpulan kita, pelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian tugas kamu di rumah adalah menghafalkan Rasul Ulul Azmi, kemudian siapa saja yang termasuk Rasul Ulul Azmi dan apa mukjizatnya. Baiklah, kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.